Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Rumah Dosen. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang SPSS, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara melakukan analisis data, dan bagaimana cara menyimpan pekerjaan kita. Nah, kita akan mengenal bagaimana menu-menu SPSS di dalamnya. Karena apa? Untuk ke depan kita akan selalu menggunakan SPSS untuk mempelajari berbagai macam analisa data penelitian atau bagaimana melakukan uji statistik terhadap variabel-variabel penelitian. Oke. Video ini dipersembahkan untuk mahasiswa D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Gresik sebagai video daring atau pembelajaran online di Universitas Muhammadiyah Gresik. Namun, bagi kalian yang sedang menonton video ini, meskipun dari mahasiswa kampus lain, dari prodi-prodi lain, kalian bisa juga mengaplikasikan ini ke dalam penelitian kalian, karena SPSS ini kan sebenarnya bersifat umum. Jadi semua data penelitian yang menyebarkan kuesioner menyangkut masyarakat itu bisa dilakukan olah data atau uji data SPSS-nya. Nah, saya tadi sudah sebutkan waktu pembelajaran daring dengan mahasiswa bahwa SPSS ini banyak sekali versinya. Jadi mulai dari SPSS 7 sampai dengan SPSS yang terakhir adalah SPSS 25. Nah, kalian tadi kan sudah download ya di video sebelumnya di channel YouTube Rumah Dosen tentang download SPSS 16. Nah, yang kami punya adalah versi itu. Dan sebenarnya ada lagi versi 22 yang kami punya. Cuman untuk adik-adik mahasiswa, untuk versi 16 aja itu sudah cukup. Karena biasanya cuma ada penambahan filter, kemudian juga interface-nya atau tampilannya itu memang lebih bagus. Biasanya gitu, semakin naik versinya. Nah, kalau untuk adik-adik sekali lagi untuk versi 16 itu sudah cukup. Tapi kalau kalian sudah punya versi 17 misalnya, versi 22 misalnya, oke, monggo bisa dipakai. Caranya, penggunaannya sama. Biasanya menu-menunya pun juga tata letaknya itu sama. Oke. Itu ya pengantar dari saya. Nah, sekarang kita akan mengenal dulu nih tentang SPSS. Coba setelah kalian download, kalian klik dulu. Nah, kita buka. Pada saat menggunakan SPSS ini, kalian sudah harus melakukan rekap data dulu. Rekap data penelitian dari kuesioner, kalian masukkan rekap datanya ke dalam Excel. Ya, jadi harus sudah ready semua. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini sudah ya. Lah. Kalau ada yang kayak gininya, kalian tinggal oke atau di close aja. Oke, kita close ya. Nah, tampilan ini adalah dataset. Ya, ini masih juga belum disimpan. Kalau masih untitled 1 ya, ini adalah dataset. Tadi saya bilang. Di sini ada banyak sekali menu bar, mulai dari file. Nah, ini ada. Saya tidak akan jelaskan semuanya secara detail ya, nanti kalian ngantuk dengerin video saya. Yang penting nanti kalian sudah bisa memasukkan data, kemudian menginterpretasikannya atau melakukan uji analisisnya itu. Oke. Menu-menu ini banyak sekali. Lah,
Kalian bisa sorot dulu. Ini yang penting nih, menu penting untuk menganalisis data penelitian kalian. Nah, mau pakai yang mana nih? Data analisisnya itu yang bikin bingung, ya kan, kadang-kadang. Nanti kita akan belajar banyak di sini. Oke. Ini menu-menunya. Nah, itu ya. Ini adalah menu-menu yang penting biasanya. Yang di sini maksud saya. Nah, tuh, ini adalah menu-menu penting, variabel yang sering dipakai. Oke, lanjut. Ini adalah variabel, ya, dan ini adalah nomor responden. Nah, jadi ini nomor responden. Sekali lagi, ini bisa sampai ribuan ya, bahkan jutaan ke bawah nanti kalau kalian isi. Kemudian ini adalah variabelnya. 1, 2, 3, 4. Bisa ditangkap di sini. Oke, lanjut. Nah, kemudian selain data view, kita juga punya variabel view di sini. Nah, kita coba klik ya. Nah, ini dia. Ini namanya variabel view. Ini adalah kalau tadi di depan data view nomor-nomor ini adalah nomor responden. Kalau di variabel view nomor-nomor ini adalah nomor variabelnya, maksud saya. Ya, misal gini. Nah, kalian punya variabel apa di sini? Di sini kan? Nah, berarti yang ini, yang ini nih. Variabel yang ini, yang pertama ini adalah di sini. Nomor 1 ini variabel 1. Namanya variabelnya apa, tipenya apa, kemudian dan lain-lain, label, kemudian nanti skala datanya apa di sini. Satu variabel itu. Oke. Bisa ditangkap sampai sini? Kalau belum, kita langsung praktek. Jadi kalian gak bingung lagi nanti insya Allah. Oke ya. Nah, kalian sambil buka ya SPSS-nya, sambil ikuti tutorial ini. Bisa pakai HP kan, nanti sambil buka laptop, supaya kalian lebih paham. Kalau cuma mendengarkan aja, biasanya itu nanti masih bingung malah. Oke. Kita mulai dengan memasukkan data di SPSS. Saya ini punya penelitian. Kemudian saya sudah menyebarkan kuesioner. Saya sudah merekap kuesioner ke dalam Microsoft Excel. Kemudian saya juga sudah melakukan coding atau kode dari variabel penelitian. Maka selanjutnya apa? Saya melakukan analisis data. Baik itu data deskriptif tentang karakteristik responden maupun adalah data untuk uji statistiknya atau data khusus, yaitu data uji variabel yang diinginkan dalam penelitian kalian. Oke. Misal, saya sudah merekap data ini. Nah, ini saya memang biasanya kalau melakukan penelitian merekap datanya ada 2. Jadi pertama rekap kuesioner dulu. Nah, ini dia. Ini rekap kuesionernya. Loh. Mulai dari usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, agama, kemudian hamil anak ke, tingkat emesis, dan tingkat emesis setelah perlakuan. Oke, saya jelaskan dulu ya. Penelitian ini saya punya tentang efektivitas atau pengaruh pemberian jahe hangat terhadap tingkat emesis atau tingkat mual muntah ibu hamil. Nah, jadi saya mengambil data responden. Jadi sampel saya adalah sebanyak ini ya, nomor responden. Nah, sebanyak
68. Kemudian setiap responden, nah saya ambil datanya, yang data deskriptif ini ya, atau data umum. Usianya ibunya berapa, pendidikan ibunya apa, pekerjaan ibunya apa, agama ibunya apa, ibunya lagi hamil anak keberapa, kemudian tingkat emesis itu mual, jadi tingkat mual dan muntah ibu sebelum perlakuan, sebelum diberikan jahe hangat, dan tingkat emesis ibu setelah perlakuan atau setelah diberikan jahe hangat. Nah, saya sudah rekap kuesionernya. Kemudian setelah itu saya mengcopy paste lagi kuesioner ini ke dalam sini. Nah, apa yang perlu dikasih kode? Kasihlah kode. Jadi itu tergantung dengan penelitian kalian. Apa sih yang kalian kasih kode? Oh, misalnya pendidikan kalian kasih kode pendidikan rendah sama tinggi. Nah, itu ditulis kodenya di sini. Nah, ditulis kodenya misal. Nah, kodenya apa di sini? Biasanya nanti yang dimasukkan ke dalam SPSS itu adalah kodenya. Gitu. Nah, tapi saya jarang kalau untuk memberikan kode pada data umum, karena itu membuang waktu. Jadi saya seringnya melakukan coding itu hanya pada variabel-variabel yang saya perlukan untuk analisis data khusus. Nah, gitu ya. Sampai di sini sudah paham? Nanti kalau ada pertanyaan silahkan kalian ketik di kolom komentar. Oke, kenapa saya bikin rekap kuesioner ini 2 plus kode dengan yang tidak plus kode? Karena biasanya dosen pembimbing adik-adik atau di skripsi itu ada yang namanya lampiran. Dan biasanya lampiran ada juga yang meminta rekap kuesionernya. Nah, kalau kayak gitu biasanya rekap kuesionernya itu gak pakai kode, jadi hanya kayak gini aja. Jadi adik-adik bisa langsung, saya ini udah punya dataset atau rekapan yang sudah bagus. Jadi nanti tinggal di copy paste ya. Itu. Dan juga yang kedua, janganlah membuang waktu. Jadi kalau misalnya ada yang sederhana, kenapa harus semua dikasih kode gitu loh. Maksud saya begitu. Oke. Ini sudah kalian rekap semua ya, sudah ready. Sekarang kita masuk ke SPSS-nya. Oke. Mana sih yang akan kita masukkan? Apakah cuma variabel independen dan dependennya saja? Enggak. Jadi kita masukkan semua ke dalam SPSS. Data deskriptif atau misalnya jumlah usia 19 tahun berapa, kemudian yang SD, pendidikan SD berapa, yang pekerjaan IRT berapa, yang muslim berapa, yang non muslim berapa, kayak gitu-gitu, yang punya anak 2 berapa. Itu termasuk data deskriptif ya, data umum yang juga kalian gak perlu hitung secara manual. Biasanya anak mahasiswa gitu, dia hitung secara manual semuanya. Padahal bisa dihitung langsung pakai SPSS, kalian gak usah capek-capek. Oke, kita akan belajar sekarang ya. Oke, baik, kita akan mulai masukkan datanya. Ini saya punya data usia misalnya, usia ibu. Nah, kita drag dulu, kemudian di copy, Ctrl C, atau kalian juga bisa klik copy di sini. Lalu masukkan ke SPSS-nya di dataset itu tadi. Nah, kemudian Ctrl V di sini, Ctrl V ya. Lah, keluarlah. Nah, ini variabel apa tadi? Variabel usia. Yang ini apa? Nomor respondennya sampai nomor 68 itu tadi. Dicek dulu, loh. Keluar ya malah. Sebentar. Oke. Nah, sampai nomor 68 itu tadi, ya.
Kemudian setelah kalian masukkan di sini, nah, di copy paste. Jadi karena kalian sudah buat Excelnya itu tadi, itu akan mempermudah pekerjaan kalian untuk langsung copy paste. Jadi jangan nulis ini di sini, ketik ulang. No. Jadi langsung aja copy paste ya. Kemudian setelah ini di copy paste, masuk ke variable view. Set. Nah, variabel 0001 ini tadi apa? Variabel apa? Variabel usia ibu. Nah, kemudian kita klik dulu, double klik, lalu kita ubah backspace, kita ubah usia ibu. Kita ketik usia ibu. Nah, kalau ini nggak bisa dikasih spasi ya, jadi kalian kasih underscore aja, nah, supaya jelas usia ibu. Ini adalah tipe datanya. Kita klik di sini yang ini, numerik itu tadi. Jadi numerik itu berupa angka. Nah, ada koma, dot, scientific notation, D, dollar, custom currency, atau string. Biasanya sering kita pakai antara numerik, data yang berupa angka, dan juga string. String ini adalah data yang berupa huruf. Nanti saya jelaskan di belakang. Oke. Kemudian width. Width ini adalah banyaknya angka atau banyaknya huruf. Kemudian ini ada desimal. Desimal itu maksudnya apa? Ini kita bisa ubah-ubah ya. Width juga begitu, bisa ditambah, bisa dikurangi. Kemudian desimalnya juga gitu, bisa ditambah, bisa dikurangi. Desimal ini adalah angka di belakang koma. Nah, ini. Tadi kan secara otomatis SPSS ini memasukkan 2 angka di belakang koma. Tapi mata saya jadi agak kurang nyaman kalau misalnya koma-koma ini, koma 00 ini masih terlihat. Jadi kalau kalian merasa kurang nyaman dan biar lebih rapi aja, desimalnya dinolkan. Nah, coba kita lihat lagi di data view. Lihat, bagus kan? Loh, jadi jelas, lebih jelas. Masuk lagi ke variable view, kita ada label di sini. Label ini maksudnya adalah definisi operasional. Biasanya memasukkan definisi operasional. Usia ibu adalah usia sesuai dengan tanggal lahir di KTP ibu. Nah, misalnya seperti itu. Terserah, boleh kalian masukkan, boleh kalian tidak masukkan. Kemudian value ini berhubungan dengan variabel-variabel yang diberikan kode. Nanti bisa ditulis value 1 misalnya ada kodenya. Itu kode 0 itu apa? Artinya kode 1 itu apa artinya? Nanti di bawah saya akan jelaskan. Kemudian ini apakah ada missing value atau tidak. Nah, saya nggak jelaskan lebih lanjut di sini. Dan ini adalah columns. Jadi dan ini adalah alignment. Jadi ini kan tadi rata kanan ya, rata kanan. Kita ubah di tengah deh, biar cantik. Nah, langsung diubah di tengah, center. Nah, kemudian scale ini kalau misalnya ada ordinal, ada nominal, atau juga dia scale secara otomatis. Dia biasanya measure-nya secara otomatis membaca sendiri. Gak usah diubah, gak apa-apa. Oke, baik. Usia ibu sudah masuk. Nah, lihat tampilannya udah cantik kan? Kita masuk ke variabel 2 dulu. Langsung masukkan data umumnya tadi. Karakteristik responden. Pendidikan misalnya. Set, masukkan ya. Jangan sampai kelebihan ya, karena nanti kalau kelebihan ada missing data itu tadi. Kemudian masuk ke sini dataset, Ctrl V, paste di sini. Nah, ini kalian bisa perlebar ya, sama kayak Excel. Nah, biar cantik. Oke, lanjut. Nah, loh Bu, ini kok SM, SD. Nah, nanti saya jelaskan di belakang. Klik dulu variable view-nya, nggak usah panik. Nah, variabel 2 itu tadi apa? Tadi adalah pendidikan ibu. Diubah dulu. Pendidikan ibu.
Nah, ini dia datanya, tipenya dia sudah langsung berubah sendiri menjadi string. Nah, string itu data yang berupa huruf itu tadi ya. Tapi kenapa kok SM, SD, SM nggak ada A-nya? Nah, cuma 2 huruf. Karena width-nya di sini 2. Jadi kalian tambahkan SMP, SMA. Berarti paling tidak setidaknya width-nya itu ada 3 kan? Kalau SD, SMP, SMA. Ya kan? SMA 3 huruf. Nah, tapi kalian bisa tambahkan 5 di sini. Nah, misal minimal 3, maksimalnya terserah kalian lah. Itu. Oke, yang penting minimalnya. Kita lihat lagi ya. Ini kan sudah diubah tadi 5. Maka berarti ini harus diubah dulu. Oke. Ini nggak berubah ternyata ya. Sorry. Biasanya secara otomatis kalau yang di SPSS terbaru, filter terbaru misalnya SPSS 22, dia langsung berubah. Kita delete dulu, jangan panik. Oke. Kita delete semuanya, masuk lagi ke sini, kemudian di Ctrl C lagi. Kemudian di Ctrl V lagi di sini. Tadi kan pengaturannya udah diubah ya. Nah, ini string width-nya 5. Oke. Kemudian kita paste lagi di sini. Nah. Lah, sudah masuk kan? Gitu. Kalau di SPSS yang terakhir, yang SPSS 22 yang saya punya juga di sini tuh bisa langsung berubah kalau diubah pengaturannya di sini. Gak apa-apa, ini cukup buat kalian ya. Oke, lanjut kemana? Sorry. Kita ke ini ya, sama ini labelnya mau dikasih atau data operasionalnya udah dikasih atau belum, silakan. Kemudian lanjut ke mana? Ini ya, alignmentnya kita ubah dulu jadi center. Untuk value-nya nggak perlu, ini masih belum perlu value kita. Oke, lakukan ini pada semua data yang data umum ya, sama kan ini caranya. Oke, karena sambil adzan boleh ya saya nggak ngomong dulu, tapi saya sambil kerja supaya kalian bisa memperhatikan. Oke, ini azan subuh, saya minta maaf karena mungkin bikin videonya kurang malam kali ya, jadi akhirnya sampai subuh ini belum kelar dan ada suara-suara lain jadinya di video ini, gak apa-apa ya. Oke.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Nah, saya sudah selesai tadi memasukkan data umum atau data untuk deskriptifnya. Kemudian kita sudah mulai dengan data variabelnya, variabel independen dan dependen misalnya kalian punya ya. Nah, ini adalah kita punya data tentang tingkat emesis gravidarum sebelum perlakuan, sebelum diberikan jahe hangat, dan tingkat emesis atau tingkat mual dan muntah setelah perlakuan atau setelah diberikan jahe hangat. Yang dimasukkan ini adalah kodenya, karena kalian membutuhkan itu ya untuk analisis datanya. Oke, masukkan dulu kodenya ini di copy. Nah, kita masukkan langsung kodenya. Oke, copy dulu. Masukkan ke sini dataset, paste di sini, Ctrl V. Nah, ini sudah ya. Kemudian ke variable view. Nah, kita ubah ya. Emesis sebelum perlakuan. Langsung aja pretest gitu ya. No. Ya gak apa-apa, sebelum kok pretest, sebelum perlakuan. Oke. Mesis, tingkat emesis boleh langsung ditambah jadi banyak gini boleh, terserah. Tingkat emesis sebelum perlakuan. Nah, desimalnya kita ubah 0 supaya cantik. Kemudian ininya right, kita alignmentnya kita masukkan ke tengah biar cantik juga. Oke. Setelah itu apa? Labelnya boleh dipasang ya. Tingkat emesis apa itu maksudnya, definisi operasionalnya. Kemudian yang penting adalah value ini. Karena tadi kan kita coding itu ya. Kita coding ini. Tingkat emesis sebelum gravidarum 3, 2, 1. Apa ini? 3 itu apa, 2 itu apa, 1 itu apa, kodenya kan kita nggak ngerti, pembaca kan nggak ngerti. Nah, kalau kalian ngerti lah, tapi kalau pembimbing kalian atau pembaca nanti tesis kalian atau skripsi kalian kan nggak ngerti, jadi harus ditulis supaya juga itu mempermudah kalian juga nanti. Ribet di awal tapi mempermudah kalian. Value, tadi kan ada 3, 2, 1 ya. Misal 3 itu labelnya apa? Kode 3 itu apa? Untuk emesis yang berat. Bisa. Boleh. Emesis berat. Add. Kemudian klik add. Kemudian value 2 apa? Jadi kode 2 itu tadi apa? Emesis sedang misalnya. Bentar. Emesis sedang. Nah, add. Kemudian yang kode 1 emesis ringan. Tadi saya keliru ngenter ya, harusnya nggak usah ngenter, langsung add. Kalau di enter dia nggak mau. Oke, add. Nah, klik OK, set. Nah, itu lakukan pada variabel-variabel lain yang kalian punya, yang kalian coding sudah. Nah, ini dia. Set, kita ambil Ctrl C untuk kopinya, kemudian lanjut kita ke sini. Nah, kita bisa ketik datasetnya dulu, maksud saya variabel view-nya dulu baru ke data view.
kayak tadi kalian lihat ya, saya 1 kali melakukannya. Tapi kalian bisa ke sini dulu, biasanya ke sini dulu sih. Oke, di copy paste dulu, baru kemudian datasetnya diubah ya. Tapi bisa sekali lagi, bisa ininya duluan yang kalian setting. Ini tingkat emesis setelah perlakuan. Oke, desimalnya kita ubah dulu juga biar cantik. Kemudian elemennya kita ubah juga biar cantik. Kemudian jangan lupa apa value-nya itu tadi kan. Untuk kode 3 itu misalnya emesis berat kodenya. Klik add. Kemudian 2, oh ini salah ya. Oke, kalau salah gimana Bu? Ini emesis E-nya ada 2. Klik aja, sorot. Kemudian emesis E-nya hapus, kemudian klik change. Nah Bu, kalau mau dihapus, misalnya ada keliru udah gak pakai kode yang ini, remove aja. Ini, remove tuh hapus ya. Lanjut. Nah, kemudian ini bisa di oke duluan, gak apa-apa. Nanti kita klik lagi. Nah, ini sudah ada tetap. Ya, nomor 2 apa? Nomor 2 emesis sedang. Oke, kode 2 ya. Kemudian kode 1 adalah emesis ringan. Nah, ini yang setelah perlakuan, setelah diberikan jahe hangat. Emesis ringan. Oke. Oh, sorry. Belum di add dulu ya. Add dulu. Kemudian setelah selesai baru di oke. Nah, sudah selesai semua kan? Kita masukkan datanya tadi yang dari Excel ke sini. Wah, ini sudah semua. Nah, setelah selesai, apa yang akan kita lakukan? Pertama, biasanya kalian kan tadi seperti yang sudah saya sebutkan di awal, kalian melihat dulu berapa sih jumlah usianya, pendidikan ibunya berapa, pekerjaan ibunya apa, berapa yang IRT, berapa yang bekerja, kemudian bagaimana min, median, modusnya, kayak gitu ya. Itu bisa langsung diketahui di SPSS ini, melalui SPSS maksud saya. Caranya, salah satu caranya adalah kita klik analyze. Kemudian kita klik deskriptif statistik. Nah, kemudian kita klik frekuensi ini. Frekuensi. Nah, kalian mau tahu apa? Banyaknya yang mana? Frekuensi yang mana? Masukkan semuanya. Usia ibu masukkan. Pendidikan ibu iya. Pekerjaan ibu iya. Agama ibu iya. Hamil anak keberapa? Tingkat emesis sebelum perlakuan. Masukkan semua. Ini bisa juga dikeluarkan. Oh, misalnya agama ibu gak perlu lah. Keluarkan. Boleh. Masukkan lagi. Boleh. Ya. Nah, lanjut. Ininya jangan lupa diklik display frekuensi tabel. Jadi biar ada tabelnya nanti. Kemudian, saya jelaskan dulu. Nah, klik statistik. Ini. Saya ulang lagi. Klik statistik. Kemudian kalian centangin semua apa yang pengen kalian tahu. Berapa minnya misalnya, rata-rata, media nilai tengah, modus, apa nilai yang sering muncul, kemudian jumlahnya, kuartilnya misal boleh, kemudian berapa nilai maksimum, nilai minimum, berapa standar deviasinya, varian, strength, dan lain sebagainya. Tergantung apa yang kalian butuhkan. Nah, misalnya semua aja nih. Distribusinya mau diklik juga enggak, terserah kalian. Oke. Udah ya, nih klik continue, apa aja yang ingin kalian tahu. Kemudian chart di sini bisa kalian klik. Ini adalah apakah kalian ingin menampilkan nanti grafik-grafik? Bisa pakai bar chart, pie chart misalnya, atau pakai histogram dari data yang ada di sini tadi. Cuman kalau misalnya itu tidak perlu, biasanya pada skripsi itu nggak perlu, untuk frekuensi table itu nggak perlu pakai grafik, biasanya nggak. Jadi saya kasih none ya. Oke, kemudian yang ini format. Nah, ini nggak usah kalian apa-apakan, cukup gini aja, langsung continue ya. Kemudian, nah jadi ini semua ya yang akan kita lihat berapa jumlah
rata-rata dan lain sebagainya. Klik OK. Set. Nah, nanti akan keluar. Loh, akan keluar frekuensi. Nah, ini. Keluar semua ya. Ada usia ibu, pendidikan, pekerjaan, hamil anak keberapa, tingkat MSI sebelum, tingkat MSI setelah perlakuan, kemudian agama ibu ini di belakang. Kenapa tadi agama ibu di belakang? Karena tadi kita keluarkan kemudian masukkan, agamanya kan jadi ada di bawah, ya. Oke. Mau kita coba ulang lagi? Boleh. No ya, supaya enggak berceceran datanya. Kita coba lagi, analyze tadi, deskriptif statistik, frekuensi. Nah, kita kontrol A dulu, kemudian masukkan ke sini. Nah, ini kan sudah urut ya. Urut, supaya kalian juga lebih mudah. Kalau semuanya akan kalian analisis, langsung kontrol A aja. Kemudian masukkan ke sini. Nah, gitu. Nah, ini biasanya kalau diulang lagi, dia tidak akan berubah. Loh. Centang-centangan yang tadi kita lakukan gak akan berubah. Langsung diklik OK. Set. Nah. Langsung keluarkan. Loh, ini urut sudah kan? Karena tadi kita ngekliknya sudah urut. Usia ibu, pendidikan, pekerjaan, agama ibu, hamil anak ke, tingkat MSI gravidarum, tingkat MSI setelah perlakuan. Ini namanya data output. Ya, nih, ini lihat ya yang missing 0 karena tadi kita copy pastenya udah betul 68. Nah, 68 responden dilihat. 68 responden sudah ada semua min, standar error, median, modus, standar deviasi, variance, range maksimum dan sebagainya. Nah, minnya usia ibu. Oh, rata-rata usia ibunya 26. Tapi kalau data-data yang string ini biasanya nggak ada minnya ya. Data-data yang berupa huruf tadi. Rata-rata usia hamil anak kedua. Kemudian tingkat MSI gravidarumnya rata-rata 2. Sebelum perlakuan berarti rata-rata sedang, kemudian setelah perlakuan rata-rata ringan, dan seterusnya. Kalian bisa lihat sendiri. Kita ke bawah. Nah, ini tadi kan secara keseluruhan ya. Data min, median, modus, semua variabelnya. Yang ini frekuensi table. Nah, ini dia. Jadi satu-satu usia ibu yang umur 17 berapa frekuensinya. Frekuensi itu jumlahnya. Kemudian persentasinya ini ya. Biasanya yang dilihat ininya, frekuensi. Oke. Lanjut. Kalau kalian tadi ngeklik grafik, mau itu bar chart, pie chart dan lain-lain, nanti dia muncul di bawahnya sini. Tapi karena kalian tadi gak ngeklik, jadi yang keluar cuma tabelnya aja atau tabelnya aja maksud saya. Oke, pendidikan ibu, perguruan tinggi ada 14, yang SD ada 21. Ini presentasinya ya. Berapa persen. Nah, kemudian yang bekerja berapa, yang tidak bekerja berapa, ini presentasinya. Jadi kalian gak perlu nanti ngitung lagi presentasinya, semua ada di sini. Nah, agama ibu, hamil anak ke berapa, kemudian yang terakhir, nah ini dia, tingkat MSI sebelum perlakuan dan tingkat MSI setelah perlakuan. Kalian bisa lihat, kalau kalian tadi tidak melakukan value, jadi dia nanti di sininya 1, 2, 3 begitu. Yang ini juga 1, 2, 3. Tapi karena kalian tadi value-nya sudah diisi, ini saya ingatkan lagi, value-nya udah diisi. Nah, ini ringan, sedang, berat. Maka di output SPSS ini dia langsung membaca bahwa yang satu ini yang satu, ini yang dua, ini yang tiga kodenya. Ini yang satu, ini yang dua, ini yang tiga. Jadi ini akan mempermudah kalian membaca, kemudian mempercantik juga daripada ini 1, 2, 3. Ini maksudnya apa? Orang lain baca kan nggak tahu. Tapi kalau kalian sudah set value-nya, jadi ini tidak susah untuk dibaca kalian maupun orang lain yang membaca tabel SPSS-nya secara langsung. Oke, ini sudah nih, cukup ini aja dulu. Nanti untuk analisa datanya kita di next video ya. Ini kan cuma mengenal dulu. Oke. Kemudian saya mau simpan nih sekarang. Sudah selesai. Saya mau simpan. Dua-duanya harus disimpan. Jadi outputnya disimpan, inputnya tadi juga disimpan. Atau datasetnya yang tadi itu harus disimpan.
simpan dulu outputnya ya. Oke, klik ini, save di sini, atau langsung tombol save di sini, atau file, save, atau save as, terserah ya. Misalnya save, ini karena belum kita simpan sama sekali. Kemudian kalian masukkan di mana? Kita masukkan di, cari dulu foldernya. Saya masukkan di rumah dosen ya, YouTube channel. Kemudian kita masukkan namanya, misalnya output data deskriptif. Oke, nih save, klik. Kemudian kita close output ini, kan sudah disimpan tadi, close. Ini sekarang, oke, datasetnya kita save juga. Boleh langsung klik ini, save this document, ikonnya, atau kalian ke save as, ke sini, menu file, kemudian save atau save as di sini. Oke, kita save dulu. Bu, ini bisa ditambah nggak datasetnya? Bisa. Nanti kalau kalian misalnya ada tambahan lagi apa di sini, setelah di save bisa langsung ditambahkan ya. Oke, kita save. Kita cari dulu mau taruh di mana. Kita masukkan di rumah dosen dulu. Kemudian file namanya apa? Misalnya dataset apa, atau saya biasanya input gitu. Data penelitian MSIS. Nah, misal gini. Klik save. Tada. Nah, nanti biasanya ada nih save output file. Sudah di save tadi kan ya. Langsung kita close ini semua. Save content of output viewer to output. Nah, ini klik no. Karena tadi kita sudah simpan ya. Kemudian input data kita close. Closing the last data for editor founder. Do you want to process? Yes. Closing. Sudah selesai. Ini juga bisa di close dan save ya. Oke. Sudah ya, itu aja mungkin pada video kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Nanti di pembelajaran berikutnya kalian akan belajar tentang bagaimana cara melakukan analisis data variabel penelitian. Oke, untuk mahasiswa Ibu Lydia yang sekarang sedang melakukan pembelajaran daring, saya punya tugas untuk kalian. Tugasnya adalah kalian melakukan hal yang sama dengan saya, yaitu membuat dataset dan juga membuat analisis data deskriptif. Terserah mau data penelitian apa, kalian juga boleh sekarang menggunakan data penelitian. Baiklah, itu saja yang bisa Bu Lydia sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa paham atas penjelasannya. Kalau misalnya ada pertanyaan, baik mahasiswa Ibu Lydia atau adik-adik mahasiswa yang sedang menonton video ini, boleh ketik di kolom komentar. Nah, untuk mahasiswa Bu Lydia kasih tugas dulu ya. Nanti kalian download dulu di deskripsi video ini untuk datasetnya, untuk variabel-variabel penelitiannya. Nanti kalian lakukan hal yang sama seperti yang saya kerjakan tadi. Ya, masukkan data, kemudian juga melakukan analisis data deskriptif, silahkan dilakukan, dan itu harus di video. Jadi video rekam layarnya, layar laptopnya, baru nanti videonya silahkan kirim ke email Bu Lydia di lydiaputri@umg.ac.id. Nanti ada di kolom deskriptif box dari video ini. Oke? Tugasnya adalah 1 minggu. Jadi maksimal minggu depan harus sudah terkumpul, jadi kalian bisa ngikuti kuliah daring Bu Lydia selanjutnya kalau sudah mengerjakan tugas ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat, dan bagi kalian yang nonton video ini mahasiswa di luar mahasiswa Bu Lydia, silahkan untuk subscribe dulu supaya nggak ketinggalan kuliah-kuliah Bu Lydia selanjutnya.
Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.